Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Lemas sekali kawan sebelah ini ya. Ya ampun. Jam-jam kritis. Jam-jam kritis ya. Sabar bang, tinggal 1 jam lagi nih, 1 jam setengah lah ya. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai bang, saya mau Bismillahirrahmanirrahim dulu. Takut melakukan kesalahan seperti biasanya lagi. Salah ngomong kan, salah caplok gitu. Ya, ketemu lagi di Selamat Sore Medan bersama kita untuk membacakan 3 berita yang paling hits hari ini, yang benar paling sekali. Banyak diminati oleh Tribuners. Jadi kita ulik lagi dan langsung bertanya kepada reporter-reporter nantinya ya kan terkait bang, perkembangan terkini di lapangan. Oke Tribuners, seperti biasanya di hari Senin juga aku Molly dan juga Bang Tazli akan membacakan beritanya nih. Kita langsung mulai aja kali ya bang, berita untuk yang pertama ya. Iya. Janganlah lemes sekali, jadi ikut lemas nanti awal. Takut. Takut kenapa? Dipatahkan leher nanti. Oh, di mop ya, di mop. Abang Gondrong. Abang Gondrong, ya itu dia berita pertama kita. Jadi ada datang dari Abang Gondrong yang pakai kacamata. Udah tahu lah pasti. Udah banyak yang tahu pasti karena lagi viral. Viral betul dia. Apalagi perkembangannya sekarang beliau sudah digiring ke Polsek, Bang. Jadi nih buat Tribuners yang belum tahu, mungkin ada yang nonton apa nih gitu. Jadi kemarin ada sempat viral video yang seorang pria gondrong berkacamata itu mengancam jukir parking, e-parking bang. Iya, juru parkir e-parking. Jadi diancam, dimarahin. Sebenarnya kalau mau didengar ceritanya itu niat bayar tuh si siapa sih? Penumpang apa? Pelaku, pengendara mobilnya ingin membayar parkirnya. Ternyata kan kita sudah berkembang kan. Ini juga programnya kan ingin berkaitan memajukan dengan penerapan e-parking di Kota Medan semakin meluas daerahnya. Tapi sepertinya karena abang ini dari Takengon, nggak tahu dia, aku rasa ya kan. Jadi kalau misalnya pertanyaanku bang, misalnya nih ada orang luar kota kan, kemungkinan banyak kan orang tidak akan menyiapkan e-tol kan, benar. Itu gimana solusinya? Sebenarnya ada banyak solusi. Kalau nggak ada e-tol bisa melalui OVO. Benar. Dana, apalagi yang dompet digital lah pokoknya, benar. Jadi banyak sekali sebenarnya caranya. Kalau misalnya dia nggak ada itu semua, ya berarti dia tidak mengikuti zaman ya. Itu sangat disayangkan, apalagi program yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat bagus karena terbukti bang, dari e-parking itu tuh banyak ibaratnya PAD tidak bocor. Benar. Karena selama ini mungkin duitnya, kita duga kan jatuh kepada kantong-kantong pribadi yang tidak jelas gitu. Ternyata omset dari e-parking ini tinggi juga kan setelah diterapkan. Kita sebagai masyarakat mendukung ini karena masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Jadi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan bahwa dirinya masih berupaya menginformasi kabar penangkapan pria gondrong tersebut pada Kapolsek Medan Kota. Jadi kabar terbarunya itu keberadaan pelakunya ini ditangkap di Langkat. Iya. Jadi dia sempat ada kabar juga kalau misalnya dia di Takengon, ternyata tidak. Ya, rupanya asalnya Takengon asalnya, tapi ditangkapnya di Langkat ya bang. Pas di Langkat disergap. Jadi saat ini sudah dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diambil keterangan lebih lanjut. Namanya siapa? Mungkin Tribuners mau tahu namanya. Mau tahu? Bentar ya bang, aku cari dulu. Rizkan Putra. Aduh, astaga. Mana dia bang? Rizkan Putra. Jadi usianya 27 tahun. Sangat disayangkan ya. Sebaya. Oh iya. Masih muda rupanya, boros sekali ya bang. Jadi dari aksinya ini dipastikanlah kemungkinan dia bakal dibuat lebarannya itu di sel jadinya ya. Sangat disayangkan, dikit lagi lebaran loh. Aku kalau jadi polisi ya pengen kali aku ulang lagi gitu. Kayak mana gue buat gitu. Iya. Tapi aku nggak mau tahu, pokoknya kupatahkan leher. Kupatahkan. Ini yang terapin Bapak Bobi. Iya. Kau panggil Bapak Bobi itu ke sini biar kupatahkan lehernya juga. Kau nggak leher kau kupatahkan juga. Mak ngemop kali. Terus yang paling lucu, orang Aceh Medan kali tapi dia ya kan pula ya. Reaksi tukang parkirnya itu.
Masa leher kita mau abang patahkan sih? Aku lucunya di Polos sini. sekali ya. Terkait hal ini Tribuners, Bapak Bobi sudah memberikan tanggapannya. Jadi beliau mengatakan bahwa penangkapan pelaku ini bukan karena pelaku mengancam beliau. Iya. Tapi karena beliau menyakiti jukirnya itu. Karena katanya jukirnya itu tangannya ditarik, terus dijepit di jendela mobil, Bang. Bisa mobilnya dijalanin. Bang, bayangin. Kalau Ada aku udah kugini kan gacanya itu, main. Ada juga CCTV-nya baru beredar kan? Keadaan lagi rame itu di situ. Cuma masih kurang jelas CCTV-nya. Nantilah Kita ulik lagi, kita cari dapetin lagi supaya bisa apakah memang benar ada unsur penganiayaan di situ? Tapi dari korban mengatakan ada penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, makanya ditangkap. Jadi memang penangkapan ini dilakukan bukan karena dia mengancam Pak Bobi, tapi karena dia melakukan penganiayaan. Itu sih yang dikatakan tanggapan dari Pak Bobi tadi ketika diwawancarai oleh reporter kita. Iya. Untuk selanjutnya kita lihat dulu videonya. Iya, kita saksikan dulu. Bang, lagi pula memang kita disuruh memang parkir gitu, Bang. Kau panggil bosku kemari. Ini yang nyuruh Pak Bobi. Ya, kau panggil Pak Bobi itu kemari. Dan kau patahkan batang leher Pak Bobi itu sekalian. Mau kau? Atau kau aja patahkan batang leher kau tuh mau? Masa abang mematain batang leher kita, Bang? Kau paksa-paksa orang kau? Siapa yang ngajari kau paksa-paksa orang kau? Paksa gimana? Ya aku kan kau bilang kau kasih cash sama kau kan? Pakai etol kita, Bang. Ya aku nggak mau pakai itu, ngapain kau maksa? Hah? Bang, memang kerjaan kita gini, Bang. Iya, yang ngajari kau kerja kayak gini siapa? Hah? Ini programnya dari Pak Bobi. Iya. Aku nggak mau tahu siapa tuh Pak Bobi, nggak tahu aku tuh siapa Pak Bobi, nggak peduli aku siapa Pak Bobi. Etolnya, Bang. Tahu. Lupa pula aku itu. Bang, nggak beri tanggapan bang terkait dipanggilnya kita bang, terkait video viral yang beredar bang. Bang, udah siap di penjara bang? Nggak ada permohonan maaf bang sama Pak Presiden Jokowi bang, karena udah ini bang, mina menantunya bang. Ya, itu di lapangan biasa, cuman yang paling saya tekankan bukan masalah patahkan leher Bobi Nasutionnya, bukan, tapi ini petugas parkir kita yang jadi korban. Walaupun nggak jadi dipatahkan lehernya, tapi tangannya kemarin ditarik, dijepit di jendela mobil dan mobilnya dijalanin. Itu poin pentingnya, karena sudah kejadian, sudah ada korban, sudah ada yang terluka. Kalau masalah patahan leher kan belum kejadian ya Pak Kapolres ya. Nah, dan ini yang hari ini tadi Pak Kapolres juga menyatakan sudah diamankan Pak ya. Sudah diamankan, tapi bukan karena patahkan leher ya, bukan karena bilang mau patahkan leher Bobi, bukan, tapi karena tangannya dijepit oleh pelaku dan penganiayaan ya, masuknya ke penganiayaan karena dijepit di mobil terus mobilnya dijalanin, jadi terseret petugas parkir kita itu aja. Jadi upaya kita apa nih Pak terkait dengan untuk sosialisasi e-parking lagi nih Pak, agar tidak ada hal seperti ini Pak? Ya ini kemarin salah satunya kita sosialisasikan, cara sosialisasinya kita sampaikan, memberikan penghargaan kepada jukir. Saya berterima kasih dan menyampaikan tetap semangat pada jukir kita yang di lapangan, tetap tegas menyampaikan pembayaran itu sudah menggunakan digital. Memang disitu disampaikan dan bilang itu pembayaran harus pakai digital, karena ini yang kita tekankan cara pembayarannya, bukan masalah bayar nggak bayar, cara pembayarannya itu yang paling ditekankan. Jadi mengganti dari cash ke non cash. Berarti apa yang ditekankan oleh jukir sudah benar, sudah sangat benar yang disampaikan oleh jukir. Ini Pak, jadi nanti selanjutnya yang pihak oknum ini bakal gimana Pak, dilepaskan? Pak Kapolres itu jawabannya Pak Kapolres dengan saya. Kapolres tambahan sedikit Pak. Ya. Terkait dengan hal itu Pak, gimana Pak? Apakah sudah diamankan atau gimana Pak? Iya, jadi seperti sampaikan Pak Wali tadi, dia
ada masuk unsur penganiayaan ya. Nah, sekarang orangnya sudah diamankan di Polsek Medan Kota tadi malam, tadi subuh. Ini kita proses pemeriksaan saksi-saksi dan yang lain-lain untuk proses penyidikannya. Pak, ke depan Pak terkait dengan maraknya misalkan kayak gini kan ada penganiayaan, ada pengawasan kita dari pihak polisian Pak ke depan Pak. Ya, sebenarnya kita dengan tim dari Pak Wali tetap mengawasi, kita melaksanakan patroli secara rutin. Ada timnya dan ini setiap hari bergerak, termasuk yang berpakaian preman juga untuk mengawasi. Termasuk pungli-pungli ya. Iya, tapi tentunya kalau kejadian ini kan seperti insidental, nah, kita penanganannya seperti apa? Itu ya sudah kita lanjuti. Oke, itu dia tadi. Bukan soal bayar nggak bayarnya, cuman memang penerapan di daerah situ kan sudah menggunakan cashless. Cashless betul loh. Cashless, bukan cashless. Tadi cashless. Iya. Astaga, dah itulah dia. Jadi Tribuners, aku juga mau nginfoin nih Bang. Jadi karena videonya kemarin sempat viral juga, ternyata Rizkan Putra ini juga sempat nge-DM akun media sosial. Banyak, termasuk Tribun Medan. Ini aku bacain ya Tribuners apa yang di DM. Boleh nih kan Bang? Boleh. Halo Bang, saya orang yang di video Bang, dan jelas-jelas saya bukan nantangin Pak Bobi Nasution, saya nantangin bos parkirannya, karena setahu saya kita boleh kan Bang bayar parkiran pakai uang cash. Itu si tukang parkir playing victim. Saya kasih uang 5.000 dia nggak mau, malah mau diaduin ke bosnya. Coba meminta video fullnya tolong di screenshot Bang biar nggak jadi fitnah. Mobil saya juga dilempar menggunakan batu Bang, boleh sama-sama kita cek CCTV di tempat kejadian di Jalan Asia. Buat netizen, semoga lebih cermat. Jelas-jelas di situ saya bukan tidak mau bayar, tapi saya mau bayar pakai uang cash. Setahu saya belum ada pelanggaran kita bayar parkir dengan uang cash. Mohon netizen yang pintar menilai dengan cermat. Wow. Iya. Tapi dia sibuk ya nge-DM-DMin semua media sosial ya. Rame. Semua yang posting di DM-nya. Berarti terkait udah viralnya ini mungkin dia kabur, itulah kelangkat langsung ya. Tapi ya netizen udah pintar-pintar lah menilai kan. Udah ngerti. Masalahnya ya Bang Rizkan Putra, semoga Anda nonton ini, itu daerah memang, ya mungkin dia kan orang Aceh kali ya, jadi nggak tahu kan Bang. Dan nggak banyak memang, ada cuma beberapa titik kota ya. Kalau di Indonesia ini yang sudah menerapkan, ada 3 atau 2 gitu yang sudah menerapkan e-parking. Jadi kalau memang udah itu tempat untuk e-parkingnya digital, jangan dikasih cash. Kalau misalnya masih ada jukir yang terima cash, berarti jukirnya yang bersalah. Tapi sempat ada waktu pertama penerapan itu, kan masih terkejut nih masyarakat. Jadi bawa uang, cuma dia kasihkan kartu, tapi harus kita saksikan itu. Iya, ada juga. Jadi struknya keluar kan untuk dikasih ke kita gitu. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja tanya-tanya kali ya sama Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Halo? Ya, halo, Molly dan Bang Tazli. Oke, Bang Alfiansyah. Alfiansyah lagi di mana nih Alfiansyah? Kok rame-rame? Lagi di Polrestabes Bang, kebetulan pria asal Takengon itu pun juga dihadirkan Bang di Polrestabes saat ini Bang. Lagi diinterogasi sama Bapak Kapolda. Oh iya, termasuk ada paparan geng motor kemarin ya? Iya Bang, kebetulan hari ini banyak yang dipaparkan Bang terkait aksi operasi dari Polrestabes Medan, operasi preman, geng motor, dan juga pelaku pembacokan yang di Belawan kemarin juga dihadirkan Bang di Polrestabes Bang. Apa aja tuh Bang paparannya? Sebelum ke Rizkan Putra tadi, apa sih perkembangan yang paparan yang disampaikan oleh Polrestabes Medan ya terkait geng motor ini? Ya, baik Bang Tadli dan juga Molly dan juga para tribuners di rumah. Ya, hari ini Polrestabes Medan menggelar rilis pers terkait beberapa aksi kejahatan jalanan yang terjadi beberapa minggu belakangan ini, di mana yang terjadi di kawasan wilayah hukum Polres Belawan dan juga Polrestabes Medan. Di mana beberapa waktu lalu kan ada kejadian ada seorang pria bernama Raja yang dibacok di kawasan Kecamatan Medan Labuhan. Nah, dari situ polisi menetapkan 5 orang tersangka
Dalam kasus tersebut, polisi mengatakan bahwasanya motif dari kejadian tersebut karena balas dendam antara kelompok korban ini dan kelompok si para pelaku ini. Atas kejadian itu ada 5 orang karena persaingan antar OKP, di mana korban ini merupakan anggota pemuda Pancasila, dikatakan oleh Kapolres Belawan. Sedangkan untuk kejadian pembunuhan, pembacokan geng motor terhadap seorang ayah beberapa minggu yang lalu, polisi saat ini sudah menahan ada sekitar 8 orang tersangka. Udah tambah 1 dua diantaranya sudah dewasa, tidak di bawah umur lagi. Yang sisanya 6 orang di bawah umur. Tadi yang dewasa telah dihadirkan juga ke Polrestabes Medan. Mereka polisi masih memburu para pelaku lainnya, dan juga tadi Kapolda menyampaikan agar pelaku lainnya untuk menyerahkan diri ke polisi. Ya, selain itu juga ada hasil dari pengungkapan operasi premanisme, di mana polisi mengamankan ada 100 lebih para preman yang diamankan di beberapa hari yang lalu, dan saat ini sudah diamankan di Polrestabes Medan. Ada sekitar 100 lebih begitu preman yang diamankan. Nah, tadi malam juga ada 2 orang pelaku begal yang diamankan juga sama polisi di kawasan Medan Amplas, di mana polisi saat itu menyita senjata tajam berupa pedang yang panjangnya sekitar 1 meter. Pada saat diamankan, para pelaku ini hendak melakukan aksinya, membegal sepasang kekasih. Namun sebelum melaksanakannya sudah diketahui polisi dan langsung ditangkap polisi. Korban pun saat ini sedang membuat laporan di Polrestabes Medan. Nah, yang terakhir adalah kasus viralnya seorang pria asal Aceh yang sempat viral itu, yang berkonflik dengan petugas parkir, yang dimana dia mengatakan akan mematahkan leher Bobby. Pria tersebut diamankan di kawasan Langkat ketika sedang menuju ke Medan, di mana tadi sempat kita wawancarai keluarganya, namun tidak mau direkam video, di mana keluarganya mengatakan saat kejadian si pelaku ini sempat pulang kampung ke kawasan Takengon. Setelah dia tiba 1 hari di sana, dia mengatakan bahwasanya melihat media sosial dan berita, dia sudah viral begitu di berbagai media online. Nah, karena viral tersebut, dia pun ingin berangkat lagi ke Medan. Rupanya setelah kejadian itu dia sudah dibuntuti oleh pihak kepolisian. Setelah dibuntuti, terakhir waktu tiba di gerbang tol Langkat, nah di sanalah dia diberhentikan polisi dan disuruh menyerahkan diri. Dia pun akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Medan Kota. Tadi juga sempat kita bertemu dengan si pelaku ini, namun dia sama sekali tidak mau ataupun tidak ingin berbicara sama sekali. Setelah dia masuk itu, kebetulan memang ada keluarganya yang mendampingi. Nah, di sana keluarga ini sempat bercerita bahwasanya kejadian yang viral itu bukanlah kejadian yang sepenuhnya, ataupun video tersebut telah dipotong. Di mana kata keluarganya ini, saat itu si Rizkan ini diminta uang parkir oleh petugas parkir di Jalan Rahmat Shah. Namun di sana dia mengatakan telah memberikan uang itu sebesar Rp5.000 kepada petugas parkir. Uang itu pun diambil katanya dengan petugas parkir. Lalu petugas parkir ini meminta lagi dengan bayaran menggunakan kartu tol. Nah, di situ si Rizkan ini menolak dengan dimintanya, karena sudah diberikan, lalu meminta lagi, dia pun menolak katanya di situ. Nah, di situ terjadi percecokan. Dia pun mengaku bahwa saya tidak mengenali si wali kota Bobi Nasution, karena dia merupakan warga Aceh yang hanya datang ke Medan untuk berbelanja.
Nah, saat ini dia sudah diproses di pihak kepolisian dan informasinya si tukang parkir ini mau berdamai begitu, sehingga kemungkinan dia tidak ditahan. Oh, jadi Baik. dari jokernya dan juga korbannya ingin berdamai dua-duanya begitu ya? Ya, menurut tadi keterangan dari pihak kepolisian bahwasanya si petugas parkir ini tidak mau memperpanjang lagi kasus tersebut karena si Rizkan ini telah meminta maaf katanya kepada petugas parkir ini. Baik. Oke, Kalau dari klarifikasi itu kan dari keluarganya tuh yang ngomong. Kalau dari Rizkannya sendiri sudah ada memberikan klarifikasi secara langsung nggak, Vian? Atau dari keterangan polisi? Dari keterangan polisi. Ya, tadi sempat kita tanya juga di Polrestabes, namun dia tetap membungkam hingga akhirnya tadi Kapolda langsung yang menginterogasi dia menceritakan hal yang serupa dengan yang disampaikan oleh keluarganya itu, di mana dia telah memberikan awalnya uang senilai 5.000, namun tugas parkir ini malah menagih lagi dengan menggunakan kartu e-tol. Nah, disitulah awal mula perselisihan antara si Rizkan ini dan petugas parkir, di mana dia pun tidak mengetahui bahwanya si wali kota ini bernama Bobi Nasution. Begitu, Bang. Oke, Seorang Alfiansyah. anak Bapak Jokowi dia nggak tahu ya. Terkait kasus yang lain, penangkapan preman dan juga remaja yang membawa senjata tajam. Nah, kita tahu biasanya preman itu paling disanksi pembinaan atau menyapu jalan. Nah, bagaimana ini sanksi ke depannya supaya ini jangan terulang lagi, preman makin marak, tapi sanksinya juga nggak jelas ini. Benar. Apa keterangan polisi terhadap ini, Vian? Ya, terhadap ratusan preman ini yang diamankan, polisi mengatakan akan melakukan pembinaan, Bang, karena tidak ada laporan ataupun tidak bisa dipidana karena tidak ada laporan dari korbannya. Makanya si para ratusan preman yang diamankan dalam beberapa waktu lalu ini akan dilakukan pembinaan dan juga wajib lapor, Bang, ke kantor polisi. Nah, sedangkan untuk yang preman positif narkoba itu akan diserahkan ke pihak BNN dan akan dilakukan rehabilitasi, Bang. Ada sekitar 50-an orang gitulah, Bang, preman yang positif narkoba. Baik, Bang. Alfiansyah. Baik, Alfiansyah, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Alfiansyah. Sore, Molly dan Bang Taji. Amat sangat disayangkan, banyak sekali ternyata kejadiannya. Buktinya tadi di Kapolsek itu banyak konferensi pers yang digelarkan, Bang, dalam Apalagi satu acara. Kemarin Bang Bobi itu sempat kasar dia menyindir Kapolrestabes kan. Yang mana tuh, Bang? Aku nggak tahu. Ada dia bilang ya terkait waktu pembacokan kemarin Iya. Pembacokan kemarin, kemudian dia pidato. Dia bilang sampaikan salam saya ke Pak Kapolrestabes, ya kita maunya Medan ini aman damai. Kalau memangnya nggak bisa, kebetulan Kapolda kan rumahnya di sini, biar saya langsung aja ngomong sama Pak Kapolda, katanya kan. Agak-agak Itu pedes ini. nyindirnya sangat-sangat menusuk jiwa raga ya. Dan komen netizen juga sedep ya kan. Baru kali inilah pemerintah kota ini Berani nyindir kayak gitu. ya kan. Iya, Ada iya. ya setidaknya ada untungnya juga kan. Itu menantu presiden. Jadi Iya. Tapi memang banyak sekali kejadian akhir-akhir nih, Bang, yang terjadi dan viral, dan itu termasuk terlalu menyeramkan seperti pembacokan kemarin. Terus yang anehnya nih, nggak tahu lah, Molly tuh waktu malam minggu kemarin tuh makin banyak gemot yang berkeliaran. ya Itu apa mereka kayak makin sosokan nih, makin diberitakan makin sosokan apa gimana nih? iya Pengen kali kumop tapi nanti aku dibacok pula. Don juga aku. seperti apa ya, tidak punya lagi rasa Rasa takut mereka, gitu, seperti aneh. makin mengekspos kegiatan. Kenapa? Karena Kebandalan. hukumannya nggak terlalu tinggi gitu. Iya, dan juga kadang kan ada kemakluman di bawah umur, kadang ada kasus-kasus yang dilepas gitu kan, ditangguhkan jadi tahanan kota. Cuman kan kalau di bawah umur juga kasusnya membunuh kan nggak bisa juga Iya, ada pertimbangan walaupun lain, di bawah makanya- umur kan ya. Makanya seperti agak sepele mereka, apalagi masa-masa seperti itu kan kayak berani aja gitu Iya, kan. masih Ya, aku menggebu-gebu, darahnya masih panas gitu ya. Termasuk aku juga kemarin malam minggu juga menyaksikan kayak gitu. Lewat dia kan bawa-bawa
pentungan bawa senjata Iya tajam. bang, di daerah mana? Di daerah Sesraju. Sesraju tadi abang bilang. Oke deh, semoga segala geng motor apa premanisme itu bisa hilang lah di Kota Medan ini, supaya Kota Medan ini bisa Dan aman. juga kita mendukung aparat kepolisian. Benar. Semoga jangan tunggu ada kejadian dulu baru ditertibkan, Terus tapi jangan lebih waspada lah. Terus jangan juga cari-cari viral sosok nge-mob, sosok keras gitu. Nanti nangis. Nah, ini banyak kali bang netizen nih komen lagi nih ya. Aku takut kali dah. Ini ada Reza Malela. Leher gondrong itulah dipatah-patahkan. Sok-sok jago dia daerah Medan katanya. Takut kali aku bah. Terus ada nih pengen viral juga itu. Pengen viral aja itu katanya. Terus ada juga dari Irwanta Ginting. Akibat terlalu remeh dengan orang lain sehingga berucap pun sesuai jatinya. Akhirnya ditangkap lah katanya. Tapi di awal-awal viralnya video itu, netizen jago-jago kali memang menganalisis. Kenapa? Kayak Terus mana? dia Kayak mana? bilang, yakin kali aku bukan orang Medan ini dari logatnya. Ngeri kali ya. Aku Terus namanya kemudian nggak menurut kalian? pasti plat BL katanya gitu. Gila. Langsung. Netizen langsung juga tahu kadang dia harus rada. diapresiasi juga nih ya. Iya. Keren. Karena mereka mengasahnya tiap menit, tiap detik kan. Di nonton 10 juta kali gue rasa ditonton ya kan. Tapi ya kadang ada juga netizen tidak menempatkan komentarnya itu sesuai, berlebihan. Ada juga yang kayak menjadi gitu. netizen yang bijak cerdas, bijak. Oke deh, kalau gitu panjang kali kita berita pertama ini. Agak ngamuk juga aku karena kan banyak juga tadi yang dilaporkan oleh Alfiansyah terkait konferensi pers yang di Kapolsek tadi ya, termasuk banyak sekali. Bahkan sampai yang gemot, pembunuhan yang dibacok itu, premanisme yang sampai 100 orang. Buset. Kita langsung lanjut aja ke berita kedua nih Bang. Jadi berita kedua ini tentang jemaat HKBP Pabrik Tenun yang menggelar demonstrasi di depan kantor distrik 10 Medan Aceh, Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto, Kota Medan. Hari ini tadi. Jadi salah satu jemaat itu ada menyampaikan bahwa pihaknya resah akan keberadaan pendeta Rumondang Sitorus yang membuat suasana kurang kondusif. Karena katanya pihaknya ingin pendeta yang membawa damai sehingga jemaat yang saat ini berpencar ibadahnya dapat kembali menyatu. Jadi kayak ada juga pembangunan rumah dinas yang harusnya itu jemaatnya pada tahu tapi tiba-tiba nggak ada yang tahu udah dibangun rumah dinasnya gitu-gitu sih. Pengen lebih terbuka lah dengan pendetanya gitu ya. Jadi banyak juga Halomoan juga menjelaskan beberapa penyelewengan yang dilakukan Rumondang. Jadi ada juga kalau uang yang dipakai itu uang tersalurkan sekitar 22 juta. Ya, tapi tentunya ini masih dugaan ya. Masih dugaan. Ada dana perbaikan apa gitu ya, 22 juta tapi tidak terungkap gitu. Terus Bang ada lagi pendataan yang dilakukan untuk melegalkan jemaat, persyaratannya itu dengan membayar iuran. Jadi banyak kali lah uang pendetanya itu, tapi masih dugaan, masih belum tahu. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya dulu ya. Kita Yesus Kristus yang kita rayakan dan selalu kita rayakan itu Paskah di hari kenaikan ini, itulah yang selalu saya pesankan tadi. Kita hilangkan friksi-friksi yang ada, perbedaan-perbedaan tafsir mungkin kalau ada yang perlu diperbaiki, misalnya dalam hal manajemen atau yang lain yang mungkin secara teknis mungkin saja Inang pendeta dan ruas berbeda, namanya kita berjemaah ini kita harapkan nanti kita himbau juga tuh untuk Inang pendeta untuk bisa merangkul jemaat kita, merangkul perhalado kita dengan baik agar selalu memuji dan melayani Tuhan secara bersama-sama. Artinya Pak, tuntutan jemaat yang ada di depan untuk ada pergantian tidak mungkin dilaksanakan untuk saat ini atau seperti apa? Mengenai pergantian pendeta itu seluruh pelayan yang ada di HKBP kita terkenal dengan sending pastor. Sending pastor kantor pusat kita HKBP yang menempatkan melalui surat keputusan Eforus HKBP dan Sekretaris Jenderal dari kantor pusat HKBP di Biara Jatarutung. Itu adalah wewenang dari pimpinan HKBP, itu bukan wewenang kita. Tapi apa yang terjadi bahwa ada kelompok yang datang kemari, ada kelompok juga yang terus melakukan ibadah dengan baik, itu tetap kita laporkan ke pusat ya Pak? Tetap kita akan sampaikan, selalu kita koordinasi, selalu kita sampaikan bagaimana perjalanan
diskusi kita, perjalanan perjumpaan kita di hari ini, kita akan sampaikan juga nanti ke pimpinan kita dan juga bisikan, dan kita juga di Hasil aja lah. Hasil tadi pembicaraan dengan para jemaat apa Pak? hasil dari pembicaraan kita dengan jemaat tadi yang dimoderasi oleh Bang Pendeta Freddy Tobing dan juga kawan-kawan PSD, saya sarankan kepada jemaat yang di sini semua, beribadahlah dengan baik, datanglah ke gereja, para sintua melayanilah dengan baik sesuai dengan panggilan yang disampaikan Tuhan kepada kita masing-masing. Panggilan dan suruhan itu adalah murni hak dari Dia Sang Raja gereja kita. Nah, itu dia Bang. Itu tanggapan dari pengurus distrik 10 terhadap demonya tadi. Jadi mereka tuh melakukan demo itu berharap itu agar pendeta Rumondang itu segera dipindahkan. Sementara hasil pertemuan di distrik 10 Medan Aceh, pihaknya menyampaikan keluhan. Jadi banyak keluhan juga dari jemaat-jemaat, makanya demonstrasi dan masih dicari tahu juga kan, ditelusuri bagaimana benar apa tidak faktanya. Ya, termasuk yang dugaan 22 juta tadi ya. Semoga persoalan ini bisa dimediasi antara pengurus distrik 10 dengan jemaah AKBP dan juga pendetanya, duduklah di antara selesai dengan damai ya. Semoga kesalahpahaman mungkin ya kan yang nggak tahu oleh jemaatnya, mungkin pendetanya kurang terbuka juga untuk mengatakannya. Semoga pengurus distrik 10 bisa menengahi persoalannya. Itu agak berat juga sebenarnya Bang, jemaat loh Bang. Kan banyak kan pastinya kan gitu. Tapi Bang, biasanya kan kita nih ada laporan dari reporternya. Cuma reporter kita sepertinya lagi bermasalah. Ada kesibukan. Kesibukan atau lagi ada masalah di handphonenya, nggak tahu lah, belum bisa dihubungi. Jadi kita mungkin langsung masuk aja ke berita ketiga ya Bang. Tapi sebelum itu Tribunal, saya mau bacain komentar nih dari Junieti Zalukhu Net Zalukhu. Mak susah juga. Jaluku dibaca. Oh, Jaluku. Oh ya, maaf ya. Izin Bu. Ya, Bu. Tadi dibilang wartawan Tribun Medan pelaku yang pengen patahkan leher Pak Bobi nggak ditahan ya. Kenapa nggak diberikan cerat? Jadi tadi udah dijelasin juga sama reporter kita kalau pihak dari jukirnya dan juga pelakunya ingin berdamai aja. Iya, korban ibaratnya tidak mau memperpanjang persoalan, bisa menerima maaf pelaku, ya didamaikan oleh pihak kepolisian. Tapi masih dilakukan penyidikan juga sih pastinya bagaimana gitu, apa benar ada penyiksaan gitu kan Bang? Tindak pidana lainnya. Oke, kita masuk berita ketiga. Ini datang dari Mudik. Abang mudik nggak? Mudik kayaknya. Mudik kok agak lama dan jawab pakai kayaknya gitu. Mudik apa enggak? Mudik. Mak cuti lah dia awak sendiri di sini. Oke, jadi abang ada ikut program Pemko nggak Bang soal gratis mudik? Enggak, mudik sendiri kayaknya lebih enak aja, gampang. Seru ya. Jadwalnya itu nggak terikat kan? Cuman serunya Bang, banyak banget para warga yang sangat bersyukur atas program dilakukan Pemko Medan ini dengan melakukan mudik gratis. Aku pribadi kalau memang rutenya pas. Oh, mau juga ngikutin daftar? Nggak pas ya rutenya? Nggak pas. Kalau KC ada nggak ya? Nggak bisa lagi daftar, udah tutup. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Wilayah Sumut aja. Jadi udah resmi Bang untuk gratis mudik di Pemko Medan ini resmi ditutup semalam tanggal 23. Nah, hari Jumat kemarin. Jadi dibuka dari tanggal 20 April, tutupnya tanggal 23. Abang tahu totalnya ada berapa yang mendaftar? Ribuan kemarin kan? 3.674 orang. Keren kali nggak tuh? Jadi banyak banget yang dari pihak warga yang mengikuti program ini sangat bersyukur karena mereka diringankan untuk selagi biayanya. Masih bisa gratis, ngapain bayar? Benar lah. Jadi yang paling banyak tuh Bang daerah tujuannya itu ada di Panyambungan, itu ada 698 orang, terus Rantau Perapat 653 orang, sama Padang Sidempuan 478 orang, selebihnya daerah yang lain tapi tidak terlalu banyak. Di Pemko Medan tuh menyiapkan bus untuk pertama tanggal 29 April itu 17 bus. Terus 30 April itu sebanyak 41 bus. Banyak kali kan? Lumayan juga duitnya itu ya. Nggak ngerti lah aku. Terus tanggal 1 Mei 682 orang itu yang berangkat itu 17 bus. Cair tukang bus.
rezeki di bulan Ramadan ya. Jadi pendaftaran online-nya kemarin tuh dibuka dari tanggal 20 April hingga sekarang sudah ditutup. Wah, keren ya. Jadi betul-betul berasa ya bakal lebarannya ya. Iya, karena kan 2 tahun belakangan ini Operator heboh karena nggak dapat gratis mudiknya, Bang. Ketelatan. Ketelatan. 2 tahun belakangan orang nggak mudik kebanyakan. Iya, orang betul. Kan. Jadi kayaknya inilah momen yang kerinduan itu harus dituntaskan. Lepas. Lumayan loh Bang, jadi ada Lestika nih, salah satu warga yang mengatakan dia tuh mudiknya ke Gunung Tua. Terus biasanya tuh dia merogoh kocek untuk berangkat ke sana itu sebesar Rp110.000. Jadi kan hemat 110.000. Itu sekali jalan. Iya, 220. Belum lagi dia misalnya ada anaknya atau dia sama mamanya, suaminya. Iya. Ini berarti sekali jalan ya. Iya. Kalau baliknya pulang lagi ya. masing-masing lah pandai-pandai ya. Mau PP macam pesawat ya Allah. Aku pun ikut langsung kayak gitu. Mana tahu ada program arus balik dari Pemkab Madinah. Oh iya. Kan iya, matching semoga kan? iya matching. Mana tahu ya Pemkab Madinah lagi nonton terus ada yang oh iya bisa nih Pak kita buat program Gunung kayak Tua gini. di Madinah kan kalau nggak salah kan? Iya Bang. Iya. Oke. Sengaja aku tanya biar gugup. Jadi aku iya aja daripada aku bilang nggak tahu Bang gitu kan, makin bodoh kan aku. Jadi Lestika ini salah seorang warga ini berharap program Pemko Medan ini terus berlanjut untuk tahun-tahun selanjutnya. Ya kalau bisa daerahnya juga diperbanyak. Dan ya target daerahnya diperbanyak ya kan. Target tujuan daerahnya diperbanyak. Terus pemudiknya juga. Kuotanya kan. Kuotanya. Terus juga kalau bisa sampai ke Bali gitu biar aku mudiknya ke Bali. Loh, jalan-jalan itu. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja tonton videonya kali ya Bang. Iya. Bapak ini ada daftarnya? Oh, kalau Bapak kesini nanti Bapak ini dilengkapi lagi, tapi di tanggal 27 sekalian lagi sama tiketnya. Ya, mulai jam 7 sampai jam 3 ya Pak. Oh iya, sampai pagi ya Pak. Enggak, soalnya gini Pak, ada bang kami yang vaksin. Ada bang kami yang vaksin. Senang sih, karena membantu. Sebelumnya tahu info mudik gratis ini dari mana Kak? Dari media sosial. Ini kita mau keberangkatan kemana nih Kak? Tujuannya mau ke Gunung Tua. Gunung Tua. Udah sering mudik tiap tahun atau gimana nih? Saya mudik gratis. Enggak, mudik. Oh, mudik tiap tahun iya. Tiap tahun iya ya Kak ya. Dan hari ini Kak ada daftar ulang atau gimana Kak untuk kedatangan hari ini? Info pendaftaran semalam tanggal 20 disuruh kemari daftar ulang sekalian pembagian tiket gitu. Cuman karena belum bisa ini, nanti di tanggal 27 kembali lagi. Udah dapat tanggal keberangkatan ya Kak? Udah, karena kita pilih sendiri. Saya sendiri pilih tanggal 30. Di tanggal 30 ya Kak ya. Kalau Kakak ini di tanggal berapa? Enggak. Oh, ngawani aja ya. Apa nih keharapannya terkait adanya mudik gratis dari Pemko Medan ini Kak? Harapannya sih berlanjut aja kan tiap tahun karena membantu. Biasa kalau ke Gunung Tua berapa Kak tiket busnya? Untuk biasa 110 karena kalau lebaran mungkin naik 20 sampai 15 gitu. Jadi cukup membantu ya Kak ya dengan gratisnya ini. Kalau untuk jam keberangkatannya sudah tahu Kak? Dengar-dengar pagi di bawah jam 10 kan. Semangat antusiasnya terasa ya. Itu yang namanya Lestika ya? Iya. Masih Kenapa? muda ya? Iya. Tapi kok ke Gunung Tua?
Itu nama tempat. Oh iya, abang ngetes aku aja nih kan. Aku tahu bang. Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya ke reporternya ya. Iya, Biar operatornya nggak terlalu Kartika bising. di lapangan. Halo Kartika. Ya, halo, selamat sore Mauli dan Bang Tazri. Mauli lo nama aku dipanggil. Ya, maklum lah puasa. Oh ya puasa Kak Kartika. Puasa, Alhamdulillah. Kak, ini terkait keberangkatan untuk mudik gratis dari Pemko Medan ini. Sebenarnya aku penasarannya ini sih, syaratnya apa aja sih untuk bisa berikut dalam program pemerintah? Walaupun udah nggak bisa daftar lagi ya. Walaupun udah nggak bisa, tapi kemarin tuh syaratnya apa aja tuh? Ya, terima kasih Mauli dan Bang Tazri. Untuk hari ini menjadi hari terakhir pendaftaran dari Pemko Medan mudik gratis. Jadi memang mulai dari hari pertama pada tanggal 20 April itu antusias masyarakat sudah membludak mulai dari 1.000 pendaftar, hari kedua 2.000 pendaftar, dan terakhir di tanggal 23 April tepatnya pada hari Jumat itu sudah mencapai 3.700-an pendaftar. Nah, jadi untuk syaratnya itu cukup mudah. Para keluarga yang bekerja di Medan itu cukup memberikan menunjukkan KTP untuk pemudik yang berangkat sendiri, dan juga menunjukkan KK bagi masyarakat yang ingin mengajak mudik saudara-saudaranya. Jadi hanya untuk syarat KTP saja, Molly. Jadi kalau misalnya satu keluarga itu pakai KK ya? Iya benar. Jadi nggak perlu repot-repot bawa anggota keluarganya semua, cukup bawa KK aja yang terdaftar dalam satu KK. Dan pada hari ini menjadi hari konfirmasi bagi para pendaftar yang mendaftar secara online. Jadi tadi saya berbincang dengan pihak di Medan mengatakan bahwa ada data yang sudah masuk namun belum masuk ke mereka. Jadi diminta untuk mengonfirmasi di tanggal 25 ini. Nah, nanti setelah hari ini di tanggal 27 seluruh peserta itu mengambil tiket untuk keberangkatan sesuai dengan tanggal keberangkatannya masing-masing di tanggal 29, tanggal 30 sama tanggal 1 mulai 15. Wih, keren ya. Ini kan pemudiknya banyak nih, Kartika. Apakah sudah ada penentuan termasuk jamnya, jam keberangkatannya memang sudah disusun? Karena kan takutnya nanti menumpuk menumpuk. Dan kemudian bagaimana mekanisme? Misalnya ada nggak syarat-syarat tambahan untuk pemudik? Misalnya penerapan protokol kesehatan atau gimana? Benar. Ya, jadi untuk menghindari penumpukan ini, pihak dari Pemko Medan melalui Medan juga sudah membagi jadwal-jadwalnya. Jadi ketika mendaftar, mereka sudah menentukan jadwal keberangkatan mereka. Nah, jadi dari tanggal yang sudah mereka tetapkan dari pihak Pemko Medan inilah menyusun bus mana yang cocok untuk hari keberangkatan, dan dapat diketahui bahwa pada hari kedua menjadi hari terbanyak dari Pemko Medan untuk memberangkatkan para pemudik ini dengan memberangkatkan hingga 41 bus, dan hari pertama itu 17 sama dengan hari ketiga itu 17 keberangkatannya seperti itu. Dan untuk juga protokol kesehatannya pihak Pemko Medan juga 27 juga menyediakan fasilitas vaksinasi bagi para pemudik yang belum melakukan. Halo Kartika. Ya, halo Molly. Oke, Kartika, untuk program di tahun depannya, apakah sudah ada informasi dari Pemko Medan akan melakukan hal yang sama juga atau tidak? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait dengan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Namun pihak Pemko Medan juga akan melihat bagaimana nih nanti ke akhir pelaksanaan dari mudik gratis, apakah antusias juga cukup bagus dan hingga hari akhir akan berjalan dengan lancar. Mungkin bisa dipastikan pihak mudik gratis ini akan berlanjut setiap tahunnya, yang sudah dilakukan oleh dari pihak Kadis Kota Medan Bapak Isfat. Jadi melihat dulu antusiasnya nih, karena memang antusias dari pendaftaran juga sudah cukup baik, dan juga nanti tinggal melihat hari keberangkatannya di tanggal 29 April. Baik, Kartika. Terima kasih. Berarti aku udah bisa daftar Bang untuk tahun depan. Udah tahu kan, mana mau tahu. Mau kemana? Mau mudik aja lah pokoknya. Sidikalang. Iya, terserah lah. Oke, Kartika, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Kartika. Selamat sore, Mauli dan Bang Tazri. Mauli. Iya.
Jadi ya semoga sampai Dan di tujuan yang amin, selamat para penumpangnya dan para juga penumpangnya. mengikuti protokolnya ya, semua berjalan dengan baik, tertib, tidak ada saling ricuh lah pada saat keberangkatan nanti. Bang, tapi aku sebelum kita tutup nih, aku mau bacain salah satu komentar nih dari Tribun Medan Facebook Live. Bapak Banjar Nahor, Tribun Medan tidak sesuai berita atau judul yang dibahas. Silahkan Bang. Ya Pak, jadi kan ini Jangan ngamuk tapi jangan ngamuk. Enggak ya. Enggak patahkan leher. Jadi kan pengguna media sosial ini memang harus pintar-pintar dia Pak. Jadi kan di situ ada thumbnail itu ibarat cover buku. Di situ ada 3 judul dia Pak. Judul headline-nya sama seperti koran, ada headline-nya juga. Headline adalah pembahasan utama. Nah kemudian ada judul-judul berita lain. Jadi di Selamat Sore Medan ini ada 3 berita yang dibahas. Berarti Bapak ini penonton baru Selamat Sore Medan. Iya, kalau misalnya Bapak kepingin sesuai dengan judul yang besar, di backkan aja, dibalikkan lagi. Nonton ulang. Ya walaupun lagi siaran langsung bisa. Jadi Bapak bisa tetap update untuk berita yang tadi pertama. Iya, diarahkan. Zaman sekarang gampang, nggak kayak TV ya kan? Kayak TV udah lewat. Udah Allahualam gitu ya. Jadi ada kita berita pertama tadi tentang pria gondrong viral yang melakukan cekcok dengan jukir e-parking dan yang sudah sempat damai cekcok. Bang. Iya, sempat ditangkap, diamankan di Langkat. Yang kedua tadi tentang demo jemaah HKBP di distrik 10. Dan yang terakhir tadi tentang mudik gratis dari Pemko Medan. Iya. Oke Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini. Seperti biasanya setelah acara Selamat Sore Medan ini akan ada acara Mutiara Ramadan, yaitu ceramah tentang bulan tausiah ya, untuk menyejukkan hati kita. Nonton ya Bang, karena lagi puasa ya. Dan selanjutnya juga ada, jangan lupa untuk pantengin terus Instagram Tribun Medan Daily, karena di situ ada jadwal berbuka puasa. Itu yang paling kita nantikan, azan maghrib. Azan maghrib, tentu ya. Oke Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita. Kalau gitu saya Mauliza Tulfa, saya Tajli Muhammad, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.